Sekarang saya kasih waktu. Betulkan tali sepatu kalian. Ya, cek. Hitungan ke 10 harus sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, 9,9, 10. Siap, hek. Baik, terima kasih. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Sehat? Saya lihat dari sekilas, saya bangga, saya senang sekali terlihat dari wajah kalian, dari penampilan kalian, semuanya menunjukkan kesiapan kalian, antusiasme kalian dalam mau menerima materi ini. Baik, tujuannya Pak Guru, Pak Kepala Sekolah mengundang kami ke sini tidak lain hanya untuk memberikan bekal latihan kedisiplinan buat adik-adik semua yang di depan saya ini, supaya kalian menjadi leader yang terbaik buat berjalannya SMP Negeri 17 yang kita banggakan ini. Tujuan kalian sekolah mencari ilmu. Untuk Indonesia maju. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, menyusul kemudian adalah Itu semua tadi tidak luput dari latihan PBB yang keras. Nah, jadi Bapak Tentara di sini datang untuk melatihkan PBB buat adik-adik semuanya di sini. Siap? PBB harus disiplin, terukur. Jadi adik-adik santai saja, nggak usah takut. Nanti kami dari Bapak TNI tahu apa yang harus diberikan pada adik-adik semua, bagaimana cara menyampaikan. Tenang saja, nggak usah khawatir. Namun sebelum kita latihan PBB, ada baiknya kami akan memberikan sesuatu materi yang menunjang dalam melaksanakan PBB tersebut. LDK SMP Negeri 17 Purworejo, wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang mengenai bangsa Indonesia dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lanjut. Tujuannya itu apa? Mengapa kita penting sekali untuk memahami wawasan kebangsaan buat adik-adik sejak dini? Semua ini ada tujuannya. Tujuannya sebagai penangkal dalam menghadapi ancaman dari negara asing yang ingin menguasai negara yang kita cintai. Adik-adik jangan heran, mengapa kok kita harus menyiapkan sejak dini? Karena negara kita subur, negara kita kaya raya akan sumber daya alamnya. Jadi negara kita itu banyak dilihat oleh negara asing. Kita itu negara sempurna di dunia ini. Dalam sejarah adik-adik sudah mempelajari siapa yang menjajah bangsa Indonesia yang paling lama. Belanda ya. Berapa tahun Belanda menjajah kita? 350. 350 tahun kita dijajah. Sama, Bapak TNI di sini tidak mengalaminya. Bahkan adik-adik ya nggak mungkin tahu sebenarnya
Namun dari sejarah yang otentik membuktikan bahwa kita dijajah selama 350 tahun. Logikanya, kita dijajah selama itu bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, 3,5 abad. Ada apa? Mengapa kita diincar? Ya karena itu tadi, sumber daya alam Indonesia itu kaya raya yang tidak tersedia di negara asing. Makanya kita diincar oleh negara asing. Lalu apa yang harus kita perbuat untuk menghadapi itu? Rajin bekerja sesuai profesi masing-masing. Yang Pak Guru mengajar, yang petani menggarap sawah, yang di pasar berjualan. Lanjut mencintai dan melestarikan budaya bangsa sendiri. Budaya bangsa sendiri harus dilestarikan. Ini contoh ya, ini budaya yang baik. Adik-adik lewat di depannya kakek atau nenek atau ibu, kira-kira jalannya menunduk atau menegakkan? Menunduk. Bagus. Itu adalah contoh sederhana. Kalian mau menghormati orang yang lebih tua, mau menghormati kakak kelas kalian, mau menghormati bapak ibu guru kalian, kalian sudah melaksanakan tugas yang paling berat. Tugas yang paling, kenapa saya bilang paling berat? Tidak semua siswa memahami akan hal ini. Hanya siswa-siswa yang terbaik, yang hebat, yang mau menundukkan di depan orang yang lebih tua. Termasuk adik-adik depan saya ini, saya salut. Benar atau benar ini? Benar nggak? Pak Guru benar nggak mereka kayak gitu Pak? Oh, benar nggak Pak Guru? Tepuk tangan. Lanjut, aktifkan poskamling ya. Poskamling itu tugas bapak kita, ya tau? Masa kalian poskamling nanti nggak belajar? PR-nya nggak dikerjakan, alasannya poskamling kata Pak Guru. Upacara mengenang jasa pahlawan ya, kalian selalu rajin mengikuti upacara. Benar nggak? Ya. Bentar lagi akan ada upacara. Nah, kita semua mengenang jasa pahlawan ya. Betul. Lantas sebagai siswa-siswi kita harus ngapain? Itu kan tadi gambaran umum. Sekarang sebagai siswa-siswi lah ini lebih spesifik lagi ini. Rajin ibadah dan belajar. Apa yang belum sholat asar? Sudah semua? Ya bagus. Disiplin tidak diragukan lagi. Dilihat dari tampilan kalian sudah disiplin. Oh ya, saya lupa Pak Guru. Saya ucapkan selamat ya buat kalian sudah terpilih menjadi pengurus OSIS ya. Pengurus OSIS. Saya harapkan kalian bisa memikul beban berat ini sebagai leader. Leader itu apa? Sebagai contoh. Sebagai contoh buat teman-teman kalian semua yang tidak tergabung di sini. Kalian harus berperilaku yang baik, sopan santun, beretika. Bedakan sama dengan mereka. Disiplinnya kalian harus lebih dari mereka. Kalau pelajaran bagaimana kok yang bukan OSIS kok lebih pintar? Ya kalian berarti harus lebih disiplin lagi dalam belajar. Jangan malas mengerjakan tugas, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau dikasih PR sama Pak Guru, Bu Guru, segera selesaikan, tidak usah menunda-nunda, lupa nanti. Kenapa Pak tahu? Dulu Bapak ngalami juga sama. Gara PR di sekolah akhirnya baru dapat separuh, udah masuk, akhirnya nilainya 5, lalu digarap cuma separuhnya. Nah seperti itu bro. Saya harapkan di depan saya nggak ada ya seperti ini ya. Ya bagus. Aktif pramuka, akreditasi juga tadi. Aktif pramuka. Jadi pramuka semua. Aktif
PNR dan OSIS ya, ini sudah OSIS semua. Sudah masuk semua kalian ini. Personal branding. Nah ini yang tidak kalah penting, personal branding. Apa itu personal branding? Ada yang tahu? Ini bahasanya kayak bahasa agak asing dikit ya. Personal branding itu maksudnya penampilan diri pribadi yang dilihat oleh orang lain. Dalam artian saya lihat dunia. Nah ini kamu jadi macam siap gerak balik, siap gerak. Namanya personal branding itu adalah penampilan. Lihat pakaiannya udah rapi, rambutnya maaf ya, kan ya, udah rapi, udah bagus semua ya. Ini namanya personal branding. Ini ada apa-apa pasti anak ini ketunjuk. Kamu mewakili ini ya, masih ketunjuk. Karena apa? Dilihat dari penampilannya sudah rapi seperti ini. Jadi orang tidak akan ragu, orang percaya karena sudah rapi. Kalau Pak Tentara udah rapi belum? Sudah rapi belum ya? Nanti kalau bilang gak rapi pulang nih, kamu latihan sendiri ya. Nah, terima kasih. Seperti itu. Jadi penampilan kalian jangan kalah. Saya minta kalian penampilan jangan kalah sama yang lain. Jangan kalah sama yang bukan anggota OSIS. Kalian harus menjadi contoh. Beretika dan bersopan santun tadi sudah disampaikan. Kalian sudah punya sopan santun dan etika sama orang tua nurut, sama kakak kelas, sama pak guru dan sebagainya. Hindari obat-obatan tersebut ya. Karena apa? Kalian harus lebih jeli. Daya intelijen kalian itu harus smart, harus pintar. Kalian harus lebih jeli. Jangan sampai nanti ada penjual datang nggak dikenal nawarin, oh ini pil ini, kalau yang minum ini pintar ini, nanti nilainya 100 semua ini, kamu langsung beli Pak 10 dan kasih teman-temannya yang bukan anggota OSIS. Nanti mereka tumbang semua. Siapa yang berikan itu? Oh itu pengurus OSIS lah, kena semua. Siapa yang ajar dulu? Oh Pak Tentara dari Koramil kena semua, saya juga dicari-cari. Jangan seperti itu ya. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan seperti itu, kalian segera lapor kepada Bapak Ibu Guru. Paham ini ya? Stop tawuran. Gak ada tawuran tuh sekarang? Bagus. Tidak ada gunanya tawuran. Disinilah dari awal kita sudah sepakat wawasan kebangsaan itu adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Supaya kita kuat bersatu, tidak diserang oleh negara asing, kita harus bersatu. Jangan tawuran. Namanya tawuran itu berarti kan tidak bersatu ya, benar kan? Nanti kalau semua sudah anak-anak sekolah sudah berpikiran seperti itu semua, SMP seluruh Indonesia punya pikiran itu semua, mau apa jadi negara ini? Bubar negara ini. Nanti mereka masuk datang menguasai kita. Kamu nanti disuruh-suruh, ada yang jadi pembantunya, ada yang jadi apa? Mau nggak seperti itu? Ya. Jangan mau, kalian harus pintar. Nih, jangan malas. Saya yakin di depan saya ini tidak ada yang malas. Kalau malas, nggak akan terpilih kalian di sini. Benar nggak? Bagus. Tidak disiplin ya, disiplin semua. Ada yang bolos nggak? Nggak ada. Kalau ada sesuatu, memang sekiranya tidak bisa mengikuti kegiatan, ada sakit atau bagaimana, lapor. Izin Pak Guru saya sakit. Izin Pak Guru saya tidak masuk pulang. Betul ya? Tidak kerjakan PR. Jangan sekali-kali anak pengurus OSIS tidak mengerjakan PR. Hindari ya. Ini dosa besar ini, jangan PR ini.
Lanjut. Semua muaranya nanti akan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Generasi sekarang, kalian ini nanti yang akan mengisi 2045. Kalau maunya generasi emas, dimulai dari sekarang. Sekarang tidak ada lagi yang malas-malas, tidak ada lagi yang tawuran, hindari obat-obatan terlarang dan sebagainya. Mulai dari sekarang, kalian harus serius belajar, serius menimba ilmu, sama temannya saling tolong-menolong. Oke, sekarang kita belum merasakan. Nanti setelah kalian, kamu ada yang jadi dokter, ada yang jadi apa-apa. Nanti akan selalu ingat, oh dulu teman sebangku saya, dulu teman sekelas saya. Kok sekarang posisinya seperti itu? Ah, saya tolong, saya itu. Seperti itu yang kita alami. Pak tentara, Pak guru, semua sudah mengalami semua di sini. Lanjut. Kemarin belum lama Bapak Presiden beserta jajaran pemerintahnya di Magelang. Ada yang tahu ngapain? Ada yang tahu? Latihan apa? Lihat gak di TV? Para menteri, presiden dan wakil presiden pun melaksanakan PBB. Betapa pentingnya arti PBB. Karena di situ terkandung maksud kerjasama, disiplin, dan konsentrasi kalian diperlukan di situ. Saya melihat kalian misalkan hadap kanan, tapi pelaksanaan nanti hadap kiri, di situ sudah kelihatan bahwa anak ini masih perlu konsentrasi dalam belajar. Kok gerakannya nanti lemah lembut, tidak gerakan yang maksimal, berarti anak ini malas. Kok gerakannya nanti kalian jalan di tempat tidak sama, berarti kalian tidak kompak. Disitulah nanti akan dinilai, disitulah nanti akan kelihatan semuanya. Maka dari itu nanti kita sama-sama laksanakan di lapangan, kita yang semangat. Setuju nih? Ya, setuju. Jangan takut, nanti kalau salah akan dibetulkan. Lebih baik ketahuan salah nanti daripada tidak ketahuan. Kalau tidak ketahuan, kita sudah pulang, mau tanya siapa? Nanti ada yang kurang jelas ditanyakan ya. Lutut. Di atas lutut, bukan di atas paha. Ya, lurus ini, badannya tegap. Yang cowok seperti itu ya, jangan berubah-ubah. Jangan berubah-ubah, seperti itu. Lanjut, yang cewek. Nah, ini yang putri, ini. Sama, cuma bedanya rapat, kakinya rapat. Lututnya rapat, kakinya rapat. Ya. Dirasakan, lihat gambarnya sana. Sambil dibetulin Pak Tri. Nggak perlu ya, nanti kita sampaikan dulu. Duduk, siap, gerak. Biar lebih kompak kelihatan kalian, hentakkan di lantai. Seperti ini. Ya. Tapi begitu dihentakkan, yang cowok kakinya langsung rapat, yang cewek, yang cowok itu bukan 45, yang cewek rapat. Ulangi, duduk, siap, gerak. Nah, seperti itu ya. Lurus, jangan nepuk tangannya. Istirahat di tempat, gerak. Ya. Kakinya tetap ini lagi. Ulangi lagi ya. Ini sekali terus bisa. Posisi istirahat. Duduk, siap, gerak. Jangan bersandar di kursi kalau sudah siap. Istirahat di tempat, gerak. Kakinya dua-duanya ditakkan, bukan kanan atau kiri. Ulang lagi. Duduk, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ya, seperti itu. Gerak. Duduk, siap, gerak. Sekalian saya kasih ilmu. Pemberi aba-aba itu harus
pada saat pelaksanaan geraknya itu harus dengan hentakan. Harus dengan hentakan. Tujuannya apa? Biar menegaskan pesertanya dalam melaksanakan. Jadi tidak ada duduk siap, gerak, tidak ada. Siap, gerak. Seperti itu harus dihentakan. Ulang lagi. Duduk siap, gerak. Duduk siap, gerak. Seperti itu. Istirahatkan. Istirahat di tempat. Istirahat di tempat, gerak. Angkat kakinya jangan tinggi-tinggi sampai ini nanti kalian satu ajaran saja. Oke, siapa lagi? Duduk siap, gerak. Pelaksanaan peraturan baris berbaris. Istirahat di tempat. Gerak. Dalam pelaksanaan, pelatih minta kalian harus gerakannya tap tap tap. Gak ada yang gerakan lembek-lembek, tidak ada. Namanya kita di sini udah pelatihan kepemimpinan, kita harus tegas. Kita bikin kesepakatan dulu. Kalau ada yang salah, mau push up berapa kali? 10 kali. Pelatih masih berbaik hati. 5 kali. Setuju gak? Oke. Ada yang salah, kita basic push up 5 kali. Sekarang saya kasih waktu. Betulkan tali sepatu kalian. Ya, cek. Balik kanan dulu. Ya, balik kanan. Hitungan ke 10 harus sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, 9,9, 10. Siap, gerak. Kita kasih contoh dulu. Silakan kalian perhatikan di depan. Istirahat tempat, gerak. Meskipun barengan nggak lurus dia. Lancang kanan, gerak. Yang depan saja yang lancang kanan. Ya. Oke, yuk. Belakang ikuti. Gerak. Lancang kanan, gerak. Hop. Nah, turun yang harus. Tegak, gerak. Tetap memperhatikan sikap sempurna. Kaki buka 45 derajat. Yang sudah diajarkan langsung kalian praktekkan, kalian terapkan. Jangan lupa lagi. Ini sudah tahap lencang kanan, yang sikap sempurna lupa lagi. Yang cowok seperti ini, cewek seperti ini juga. Harus buka. Sekarang lencang depan. Ada apa-apa lencang depan, banjar paling kanan lencang depan. Yang sap paling depan, lencang kanan, setelah lurus turun otomatis. Kebalikannya sama yang tadi. Lencang depan, gerak. Turun, ya. Turunnya sama-sama. Masih belum kelihatan. Masih belum kelihatan patah-patah. Balik kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Ada kesalahan dari Bapak TNI, dari pembina, dari kakak kalian, mohon dimaafkan. Tidak ada manusia yang sempurna di bumi ini. Kita semua ini makhluk bumi. Tidak ada yang makhluk langit. Jadi tidak ada kita yang seolah-olah kita tuh lebih tinggi dari temannya, kita lebih pintar dari temannya. Semuanya sama. Jangan sombong,
Jangan merasa pintar sendiri dan jangan merasa rendah diri. Percaya diri bahwa semuanya kita itu punya akal, punya pikiran, punya semuanya. Kita sama semuanya. Hanya kita sendiri kemauan untuk mengolah potensi diri tergantung pada kalian semua. Itu semua tergantung kesadaran kaliannya. Kalian sadar ingin maju, ingin lebih dari yang lain, ya kalian harus disiplin, harus belajar, harus mau berkorban waktu dan sebagainya. Saya doakan kalian bisa mengemban tugas sebagai pengurus OSIS, bisa menjadi leader bagi teman-teman kalian, bisa menjadi contoh, bisa menjadi figur dalam penampilan personal branding yang saya sampaikan tadi. Itu utamakan. Setelah itu mantap, kalian yang lain akan mengikuti. Baik, ada yang tanyakan? Siap. Adik-adiknya dibina ya. Terima kasih. Kalau kurang paham tanya sama Pak Bina. Ya. Benar loh. Bapak Bina kayak gini loh. Masih kecil-kecil loh. Menerima pelajaran telah selesai. Laporan selesai. Terima kasih, berlipat. Kembali ke tempat.